Kulihat jam tanganku juga sudah menunjukkan waktu jam 1:10 dini hari. Dan saat aku mulai mencoba tidur, mendadak aku mendengar suara ketawa anak-anak yang bermain-main di sekitar lorong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Pak Sumarno di Kebumen, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Suwarno. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di sini aku ingin berbagi pengalamanku saat aku menginap di sebuah rumah sakit di wilayah Kabupaten Kebumen. Kejadiannya sekitar tahun 88. Sudah cukup lama memang. Saat itu aku masih lajang. Aku memiliki seorang sahabat karib namanya Sakimun. Dia memiliki istri yang sedang hamil anak pertama mereka, dengan kehamilan yang sudah memasuki usia 8 bulan. Diary, istri Sakimun bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah dasar di wilayah Kabupaten Kebumen. Kebetulan di sekolah tempat istrinya mengajar juga ada seorang ibu guru yang sedang hamil tua. Dan saat itu ibu guru itu melahirkan. Dia mengalami pendarahan dan nyawanya tidak bisa terselamatkan. Rupanya berita meninggalnya teman seprofesinya itu membuat istri Sakimun menjadi syok dan membuatnya pingsan saat hendak mengajar hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dari diagnosa dokter, istri Sakimun mengalami kontraksi dan akan melahirkan meski usia kehamilannya baru masuk 8 bulan. Hal itu mungkin disebabkan trauma setelah mendengar berita meninggalnya temannya itu karena melahirkan. Diary, istri Sakimun terpaksa harus opname di rumah sakit. Aku sebagai kawan karib Sakimun merasa prihatin dengan keadaan yang dialami istri temanku itu. Dan saat Sakimun menunggu istrinya di rumah sakit, aku pun menemaninya. Aku tidak tega melihat Sakimun menunggu istrinya sendirian di rumah sakit, apalagi sampai harus menginap. Diary, malam itu pun kami menginap di rumah sakit. Aku dan Sakimun tidur di kursi panjang yang ada di lorong depan kamar di mana istri Sakimun dirawat. Inilah pengalamanku pertama kali tidur di lorong rumah sakit. Diary, jelang jam 10 malam, suasana di lorong itu mulai sepi.
namun masih ada perawat dan beberapa orang yang lewat. Aku dan Sakimun masih asik ngobrol, membicarakan berbagai hal. Jelang jam 12 malam, rasa kantuk sudah mulai menyerang kami. Aku dan Sakimun akhirnya mencoba untuk tidur di kursi panjang yang terbuat dari kayu. Diary, suasana hening, tidak ada selimut, hanya jaket yang kukenakan saja untuk menghalau dinginnya malam itu. Kulihat Sakimun sudah mulai terlelap, tapi aku sendiri malah belum bisa tidur. Kulihat jam tanganku juga sudah menunjukkan waktu jam 1:10 dini hari. Dan saat aku mulai mencoba tidur, mendadak aku mendengar suara ketawa anak-anak yang bermain-main di sekitar lorong itu. Dalam posisi tidurku, aku mencoba memperhatikan keadaan di sekitar lorong itu. Benar saja, ada 4 anak usia sekolah dasar yang sedang main di sekitar lorong rumah sakit. Kadang bercanda, kemudian kejar-kejaran. Aku heran, dari mana datangnya anak-anak itu? Apalagi jam segini. Siapa mereka sebenarnya? Belum hilang rasa penasaranku, mendadak aku mendengar suara gledek, gledek, gledek dari ujung lorong sebelah timur. Dan suara itu seperti semakin mendekati aku. Dan masih dalam posisi tidurku, aku coba mencari tahu sumber suara tersebut. Aku perhatikan di ujung lorong sebelah timur seperti ada brangkar pasien atau tempat tidur tandu sedang berjalan, tapi tidak ada yang mendorong. Tempat tidur itu jalan sendiri dan semakin mendekat ke arahku. Diary. Dan setelah sampai di sebelahku, ternyata tempat tidur itu memang jalan sendiri, tidak ada yang mendorongnya, dan terus berjalan ke arah barat dan menghilang saat belok kiri di ujung lorong. Sementara anak-anak yang tadi sedang bermain juga tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Aduh, ini rumah sakit kok serem gini ya? Aku perhatikan sepintas, Sakimun ternyata masih pulas dalam tidurnya. Dia sepertinya tidak terganggu dengan kejadian-kejadian barusan. Jam di tanganku sudah menunjukkan hampir pukul 3 dini hari. Akhirnya aku mencoba paksakan untuk memejamkan mata. Dan aku terbangun sekitar pukul 6:30 pagi saat Sakimun membangunkan aku dan mengajakku sarapan di warung depan rumah sakit. Itulah pengalamanku tidur di lorong sebuah rumah sakit. Semakin malam bukannya semakin sepi, malah tambah ramai dengan kejadian yang tidak masuk akal. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sumarno di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Sumarno yang sudah berkenan berbagi ceritanya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Sumarno atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.